Halo sahabat tani bawang merah dan sahabat Argo Pundi, ketemu lagi di channel YouTube kami yaitu Argo Pundi Lestari. Episode kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai budidaya bawang merah. Di antaranya yaitu perbandingan kekurangan, kelebihan, dan kebutuhan benih umbi dan benih biji bawang merah. Bawang merah merupakan nilai komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi, di mana dalam produksi penyediaan bibit bawang merah umbi hampir menyerap 40% dari modal usaha tani. Untuk itu, usaha-usaha budidaya dari biji bawang merah sangat diperlukan agar bisa menekan biaya produksi bawang merah yang ada di Indonesia. Benih umbi dari beberapa varietas benih bawang merah memerlukan masa dormansi atau masa penyimpanan yang berbeda-beda. Untuk varietas Brebes memerlukan masa dormansi atau masa penyimpanan sekitar 2 bulan setelah panen. Untuk varietas Tajuk itu sekitar 5-6 bulan setelah panen. Rata-rata dari proses dormansi ini sekitar 3 bulan setelah panen. Kemudian umur tanaman dari umbi itu sekitar 50-60 hari setelah tanam. Jadi umurnya itu lebih pendek. Kemudian untuk proses penyimpanannya, benih dari umbi ini memerlukan tempat yang luas, di mana dibutuhkan gudang dan tempat untuk penyimpanannya itu rak-rak. Kemudian biaya transportasi dan pengangkutan bibit umbi itu lebih besar. Karena bibit umbi itu volumenya lebih banyak sehingga membutuhkan tempat yang banyak dan besar, maka biaya transportasi pun akan lebih besar. Kemudian risiko membawa penyakit tular. Risiko membawa penyakit tular itu jika kita pengiriman ke suatu daerah di mana nanti akan mudah tertular penyakit yang ditanam di daerah tersebut. Kemudian rata-rata untuk potensi hasil dari umbi itu sekitar 10-15 ton per hektar. Bisa lebih tergantung dari cuaca dan iklim setempat, kondisi tanah, dan perawatan kita selama di lapangan. Kemudian perbandingan yang dari benih biji bawang merah. Benih biji bawang merah itu memerlukan proses persemaian itu sekitar 45 hari. Kemudian umur tanamannya juga lebih relatif panjang, sekitar 60-70 hari. Dan juga benih bawang ini tidak membutuhkan tempat yang luas karena dia volumenya untuk proses penyimpanan itu lebih kecil, bisa disimpan di lemari pendingin atau di kulkas. Dalam proses biaya pengangkutan pun biayanya lebih murah. Karena volumenya kecil, tidak makan tempat, jadi proses pengangkutannya lebih mudah. Benih dari biji ini bebas penyakit tular. Potensi hasil untuk benih biji bawang merah ini sekitar di atas 20 ton per hektar. Benih biji bawang merah itu perlu penyemaian terlebih dahulu. Kemudian kurang tahan hujan, biasanya di atas umur 40 hari. Dengan antisipasinya agar bisa tahan di musim hujan, kita melakukan penyemprotan fungisida secara rutin dan lebih intensif. Pada varietas-varietas tertentu ada warna dan aroma kurang. Maka untuk antisipasinya tersebut perlukan perawatan di lahan, yaitu pemberian pupuk kandungan kalium dan fosfatnya yang tinggi. Kemudian hasil umbi kurang tahan simpan, itu bisa kita antisipasi juga dalam proses perawatan di lapangan, terutama di pemupukannya. Hasil umbi dari F1 ini kurang diminati oleh konsumen karena ukurannya lebih besar atau oversize. Untuk mengurangi agar ukuran bentuknya tidak terlalu besar umbinya, maka diperlukan yaitu populasinya, jarak tanamnya lebih rapat. Kemudian dalam satu lubang tanam itu bisa ditanami lebih dari 1, 2, atau 3 tanaman per lubang tanam, maka nanti akan didapat ukuran umbi yang tidak terlalu besar. Pada F2 itu lebih banyak disukai oleh konsumen atau oleh petani karena di produksi F2 ini bentuk umbinya sudah sama seperti umbi biasa atau benih dari umbi. Kemudian untuk kelebihan dari benih biji bawang merah, biaya benih murah, kemudian ukurannya dia lebih besar, dan potensi hasil lebih tinggi.
kebutuhan seedling per hektar itu sekitar 700.000 batang. Sedangkan kebutuhan biji per hektar itu sekitar 6 kg per hektar. Kemudian kebutuhan bibit umbi per hektar itu sekitar 1.200 sampai 1.500 kilo per hektar. Demikian ulasan tentang benih biji bawang merah dan benih umbi. Jika teman-teman membutuhkan benih umbi dan benih biji bawang merah, bisa hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tanda lonceng di channel kami Argo Pundi Lestari. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.